Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 47. Kakak ipar hamil. Nur segera bersembunyi di kamar mandi dengan menguncinya dari dalam. "Nur, di mana kamu?" panggil Bima. Dia memeriksa setiap sudut rumah mulai dari lantai 1 hingga menuju kamar mereka. Bima mencoba membuka pintu kamar mandi ternyata terkunci. "Nur, aku tahu kamu ada di dalam. Ayo cepat buka pintunya." "Nggak mau, kamu pasti mau balas dendam kan? Kamu sudah buat wajah dan bajuku basah, sekarang kamu harus merasakannya juga." Nur buka pintunya. "Nur, nggak mau, kamu gangguin aku beres-beres, jadi jangan salahkan aku dong." Nur berdiri di depan pintu, dia menempelkan telinganya di pintu untuk mendengar apakah Bima sudah pergi atau belum. Tidak lagi terdengar teriakan Bima, samar-samar dia mendengar pintu kamar yang tertutup. Nur pelan-pelan membuka pintu kamar mandi, memeriksa kanan-kiri memastikan suaminya tidak ada, dia menghela nafas lega dan keluar kamar mandi. Bima dengan perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya di lemari walk-in closet, dengan mengendap-endap dia berdiri di belakang Nur. Nur langsung disergap oleh Bima dari belakang. "Ah, Bima!" Nur menatap horor suaminya yang mendekap pinggangnya dari belakang. "Sekarang kamu akan merasakan akibat dari kenakalan kamu." Bima langsung memanggul Nur seperti kuli panggul beras. "Bima, aku nggak mau. Turunin. Bima!" teriak Nur. Bima langsung membawa Nur ke kamar mandi dan memasuki ruangan shower. Nur diturunkan, Bima mengunci kedua tangan Nur pada dinding kaca ruangan shower di atas kepalanya dengan tangan kiri Bima. Tangan kanannya bersiap-siap menghidupkan shower. "Bima!" panggil Nur mulai memperingati Bima. "Sudah terlambat sayang, kamu sudah berbuat sesuatu maka harus dihukum," bisik Bima di telinga Nur. Dia lalu menyalakan shower menyemburkan air hangat yang kini membasahi mereka berdua. Dan begitulah guys, tahu ajalah. Apa hukuman menyenangkan yang diberikan Bima buat istrinya. "Terima kasih sayang." Bima mengecup pipi dan kening Nur setelah berhasil memberi hukuman padanya. Hampir 3 jam mereka melakukan olahraga yang seharusnya mereka lakukan di malam hari. Dalam waktu 3 jam itu pula Nur menyesali kenakalannya yang berakhir dengan hukuman manis dan melelahkan dari Bima. Nur terlelap membelakangi Bima yang mendekapnya dari belakang. Dia semakin nyaman dengan lengan suami menjadi bantal untuk kepalanya. Pagi menjelang siang mereka terlelap di dunia mimpi, Dinina bobokan dengan nyanyian alam suara deburan ombak yang begitu syahdu. Malam hari di kota J negara In. Siska merasa sangat bosan di mansion. Setelah pernikahan Bima dan Nur, putri bungsu Siska kembali ke kota Ko untuk menyelesaikan pendidikannya dalam beberapa bulan lagi akan selesai. Sutomo dan Rido sementara menggantikan Bima mengurusi beberapa urusan perusahaan. Siska duduk di ruang tengah bersama Oma Ayu yang tengah asyik membaca kitab suci Al-Quran. Beberapa kali Oma Ayu melirik putrinya menghela nafas panjang. Amanda ikut bergabung duduk di ruang tengah bersama Siska dan Oma Ayu menunggu suaminya pulang. "Momi, kenapa?" Amanda duduk di samping ibu mertuanya. "Momi kangen sama Reni dan Nur. Kapan ya mereka akan kembali ke sini?" Siska memanyunkan bibirnya membuat Amanda dan Oma Ayu tersenyum melihat ibu mertuanya. "Sabar saja Siska, 4 hari lagi Bima dan Nur pulang ke sini. Oh ya, bagaimana persiapan penthouse mereka?" Oma Ayu pada Siska yang semakin sedih. "Sudah selesai Oma, tinggal kapan mereka menempatinya," jelas Amanda. "Kamu kenapa sedih lagi sayang? Bukannya kita semua sudah tahu dan menyetujui keinginan Bima setelah menikah ingin hidup mandiri di penthouse milik mereka." Oma Ayu mengingatkan Siska dengan permintaan Bima. "Siska tahu Ma, hanya saja Siska belum ingin Bima keluar dari rumah ini." Siska semakin sedih.
Rido dan Pak Sutomo baru kembali dari perusahaan Arebeon dan melihat Siska yang terlihat sedih. Amanda bangkit dari tempat duduknya berjalan ke dapur mengambil 2 gelas air putih untuk Rido dan Sutomo. "Momi kenapa?" Pak Sutomo duduk di samping Siska sambil melonggarkan dasi yang ia pakai. "Momi rindu dengan anak-anak mereka. Sedang apa ya sekarang?" Siska tampak sedih. "Kan bisa VC Mom?" Rido memberi ide pada Siska yang hanya dijawab dengan helaan nafas. Amanda datang menghampiri membawa minuman untuk Sutomo dan Rido. "Tadi Momi sudah mencoba VC, tapi tidak tersambung," jelas Amanda duduk di samping suaminya. "Sebentar Mai, Rido akan coba menghubungi Bima." Rido merogoh sakunya mengambil ponselnya menghubungi ponsel Bima. Tut, tut. Angin bertiup sepoi-sepoi menggoyangkan tirai putih, 2 sejoli tampak terlelap dalam tidurnya setelah pertempuran ehem-ehem mereka. Ponsel Bima bergetar di nakas samping tempat tidur, namun masih belum ada pergerakan dari mereka yang masih nyaman dengan posisi itu. Dret, dret, dret. Ponsel itu berulang-ulang bergetar membuat Bima terjaga dan kesal tidurnya terganggu. Tangannya yang semula mendekap istrinya, berpindah meraih ponsel miliknya. Nur masih terlelap di sampingnya. Matanya memicing melihat layar ponselnya tertera nama Rido di sana. Dia memaksakan membuka mata menatap layar ponsel miliknya. VC dari Kak Rido. Apakah ada masalah di Arebeon? Bima menatap layar ponselnya. Sementara saat itu, si pedang masih terbenam di dalam sarang nyamannya, perlahan-lahan keluar meninggalkan sarangnya. Bima dengan hati-hati mengangkat kepala Nur mengganti lengannya dengan bantal, dia duduk menyandarkan dirinya ke atas tempat tidur. Jari tangan kanannya menggeser icon hijau, VC antara mereka tersambung. "Assalamualaikum Kak," dengan sedikit berbisik Bima menyapa Rido. "Waalaikumsalam, lu baru bangun. Ngapain lu bisik-bisik?" Rido menatap wajah adiknya khas orang baru bangun tidur dan berbicara dengan berbisik. Dia mengetahui jika di Pulau Arda masih siang saat ini. "Nur masih tidur, gue gak mau ganggu dia, apalagi dia sudah sangat kelelahan," bisik Bima kembali sambil membelai lembut rambut Nur yang masih tertidur membelakanginya. Mendengar perkataan Bima, Siska segera merebut ponsel Rido dari tangannya. "Nur kenapa sayang?" Siska tampak khawatir. Bima menatap kepala rambut panjang Nur. "Nur hanya kelelahan saja Mom," Bima tersenyum pada Siska penuh arti. Semula Siska tidak mengerti dengan arah pembicaraan putra keduanya, tapi saat melihat senyuman Bima kini dia mengerti penyebab menantunya kelelahan. "Apa benar hanya kelelahan saja atau kamu sudah berbuat sesuatu?" Curiga Siska pada Bima. "Ini bukan salah Bima Mom, menantu Momi sudah berbuat nakal, jadi Bima hanya memberi hukuman ringan." Bima membela diri. "Itu hanya alasanmu saja untuk mengambil keuntungan dari menantu Momi," Siska tampak sewot. "Oh ya, ada apa?" telepon Bima. "Mom. Apakah terjadi sesuatu dengan perusahaan?" Bima menatap serius Siska. "Tidak ada yang terjadi di perusahaan. Kamu tenang saja, berbulan di sana. Biar di sini Dedi dan Rido yang akan mengurus semuanya, apalagi di sini ada Herdi yang akan membantu kami," Pak Sutomo ikut berkomentar. "Baiklah Dad, jika terjadi sesuatu segera hubungi Bima. Sekarang Bima akan bersiap-siap, kami hari ini berencana akan pergi ke pantai." Bima masih membelai rambut Nur. "Jaga Nur baik-baik, jangan sampai dia kelelahan lagi." Siska tersenyum senang. VC itu berakhir dengan Bima memutuskan terlebih dahulu. Nur yang masih terlelap mengubah posisinya menghadap Bima. Dia lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Nur. "Sayang, ayo bangun, sudah siang." Bima membelai wajah Nur dan mengecupnya, namun istrinya malah semakin terlelap. Tidak habis akal Bima kembali berbisik di telinga Nur. "Kamu yakin tidak akan bangun?"
Tanya Bima membuat Nur sedikit bergumam. Nur kembali memunggungi Bima. Sayang, di bawah sana sudah siap untuk membangunkan kamu kembali, Bima tersenyum menggoda. Secepat kilat mata Nur terbuka dengan sempurna, dia segera mendudukkan dirinya akan menyandarkan punggungnya di bagian atas tempat tidur. Bima langsung menarik istrinya untuk bersandar padanya. Nur dapat merasakan hangatnya Bima di punggungnya yang tidak tertutup, dia menyandarkan kepalanya pada suaminya. Jam menunjukkan pukul 2 siang, Bima menatap wajah istrinya dari samping yang mengernyit kesakitan. Apakah masih sakit? Tanya Bima membelai sayang kepala Nur. Nur tampak memijat lututnya yang tampak gemetaran. Aku akan menyiapkan herbal seperti tadi pagi agar kamu rileks. Bima akan beranjak ke kamar mandi untuk menyiapkan jacuzzi. Tangan Nur memegang tangan Bima yang langsung menatapnya. Ada apa sayang? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Nur meminta Bima untuk duduk kembali. Dia kembali duduk menyandarkan punggungnya ke atas tempat tidur dengan Nur yang kembali bersandar di dada bidangnya yang masih terbuka. Ada apa sayang? Bima membelai lembut tangan Nur. Kapan kita akan kembali ke Inn? Apa kamu sudah merasa bosan di sini bersamaku? Tidak, bukan begitu, aku. Nur ragu-ragu menyampaikan keinginannya. Sayang, aku akan mendengarkan semua keluh kesahmu. Katakanlah segala keinginanmu. Bima membelai lembut pundak hingga tangan Nur. Sayang, setelah kita kembali ke Inn, bolehkan aku kembali bekerja di Pearl Stars? Nur menatap Bima dari samping dengan penuh harap. Kenapa kamu ingin kembali bekerja di Pearl Stars? Kamu bisa saja membuka kantor Wo sendiri sayang. Sayang, aku sudah sangat senang bekerja di sana, aku tidak ingin kemampuanku ini sia-sia. Melihat para klien yang begitu puas dengan kinerjaku dan tim, membuatku senang dan bahagia. Jika aku membuka kantor Wo sendiri tentunya orang-orang akan datang padaku karena namamu bukan karena kemampuanku, jelas Nur. Bima menatap Nur dari samping, dalam hatinya dia tidak ingin Nur bekerja. Dia ingin istrinya di rumah mengurusnya dan anak-anak mereka nantinya kelak, namun melihat keinginan dan kemampuan istrinya Bima pun luluh. Aku mohon sayang, boleh ya? Nur memasang wajah yang sangat menggemaskan di depan Bima. Selimut yang ada di dadanya hampir saja turun, namun segera ditahan Nur. Bima menatap wajah Nur yang berharap jika dirinya mau mengabulkan keinginannya untuk kembali bekerja di Pearl Stars. Dia berpikir lama dan akhirnya memutuskan. Baiklah, aku mengizinkan kamu bekerja, tapi tentunya ada kompensasi untukku. Bima tersenyum licik tanpa Nur ketahui. Kompensasi. Nur menatap mata elang Bima yang menyiratkan sesuatu. Sayang, aku ini pebisnis tentunya harus ada kompensasi untuk segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bima memikirkan sesuatu yang sangat licik tanpa diketahui istrinya yang masih tampak berpikir. Setelah berpikir panjang Nur menatap mata suaminya. Apa kompensasi yang kamu inginkan sayang? Nur menatap Bima. Aku ingin kita melakukan ini setiap hari, ujar Bima membuat Nur terkejut. Dia saja masih harus menahan ngilu saat King Cobra mengobrak-abrik dirinya. Sekarang dia harus menemani suaminya bermain setiap hari. Dia menatap Bima yang terlihat akan tertawa, kini dia tahu jika suaminya ini hanya bercanda dan tidak serius dengan ucapannya. Bima. Nur menatap tajam pada Bima yang tersenyum padanya. Aku tidak bercanda sayang, kompensasi itu yang aku inginkan. Bima bersungguh-sungguh dengan ucapannya yang Nur pikir dia hanya bercanda. Bima, aku mohon. Nur kembali memasang wajah menggemaskan pada Bima yang langsung mencubit hidung mancungnya. Baiklah. Kamu boleh bekerja, Bima mengizinkan Nur. Benarkah? Nur benar-benar menatap Bima. Iya.
Aku mengizinkanmu, tapi aku berharap kamu tidak melupakan tugas kewajibanmu sebagai istri dan ibu dari anak-anak kita kelak. Bima menarik Nur mendekat ke arahnya. Saya Aang. Di sana. Masih sangat ngilu, Nur menundukkan wajahnya sambil memainkan jari jemarinya di dada bidang Bima. Aku akan menyiapkan air herbalnya dulu, setelah itu kita sholat berjamaah, oke? Bima menul lembut hidung mancung Nur dengan jari telunjuknya, langsung dibalas Nur dengan menganggukkan kepalanya. Maid datang menghampiri keluarga Arsenal di ruang keluarga memberitahu jika makan malam telah tersedia. Amanda meminta para maid untuk menyediakan makanan kesukaan keluarga Arsenal. Mereka duduk di tempat masing-masing, Siska mulai menyendokin nasi untuk suaminya. Mendadak saat mengecup bau nasi Amanda merasakan mual yang teramat sangat. Amanda menutup mulutnya segera bangkit dari kursi berlari menuju wastafel dapur. Semua yang ada di ruang makan terkejut dan segera menghampiri Amanda yang memuntahkan apapun yang masuk ke dalam perutnya. Huek! Huek! Amanda memuntahkan semua apa yang dimakan olehnya. Sayang kamu kenapa? Tanya Siska khawatir dengan keadaan menantunya. Rido sangat khawatir membantu istrinya dengan memijat punggung. Nggak tahu Mai, mendadak perut Manda mual dan ingin muntah. Amanda meminum air yang diberikan maid padanya. Siska semakin khawatir dengan Amanda yang kondisi menantunya. Kamu sakit sayang. Siska memegang kening Amanda namun tidak terasa panas. Sebaiknya kamu istirahat Manda, Oma akan minta Sutomo menghubungi Bastian. Rido antar Manda ke kamar kalian. Perintah Oma Ayu. Rido menganggukkan kepalanya dan membantu Amanda bersama Siska menuju ke kamar mereka. Oma Ayu meminta Sutomo untuk segera menghubungi Bastian dan menyuruh datang ke kediaman Arsenal. Tut, tut. Panggilan Sutomo segera dijawab oleh Bastian yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Assalamualaikum Om, ada apa Om? Bastian membuka pintu mobilnya. Bas, kamu ke mansion sekarang. Sutomo segera mematikan ponselnya tanpa menjelaskan apapun pada Bastian. Nggak anak nggak bapak, sifat keduanya emang mirip. Nyuruh datang tanpa menjelaskan apapun dan mematikan telepon seenaknya, gerutu Bastian mengendarai mobilnya menuju mansion Arsenal. Dret, dret. Ponsel Bastian kembali bergetar, pada layarnya tertulis nama Van Rius. Dia lalu menekan tombol di setir kemudi untuk mengangkat telepon. Halo Van, ada apa? Lu di mana? Gua sedang menuju ke mansion Arsenal, tadi Om Sutomo telepon gue menyuruh datang. Sit, pelan-pelan woi, Van Rius membentak seseorang. Ngapain lu bentak gua nyenyeng? Bastian balas membentak Van Rius. Sorry gua bukan ngomong ama lu, tadi lagi ngasih tahu anak buah gua. Bas, sudah lo balik dari mansion lu datang ke apartemen gua, perintah Van Rius seenaknya pada Bastian dan langsung mengakhiri telepon darinya. Sial, teman kagak punya akhlak main matiin telepon. Emang gua kacungnya apa nyuruh-nyuruh gua? Bastian semakin kesal dengan Van Rius. Tidak berapa lama, mobil Bastian memasuki halaman rumah Arsenal. Bastian turun dari mobil disambut langsung oleh kepala maid Ishel. Selamat malam Tuan Bastian, hormat Ishel padanya. Malam, ada apa? Apa Oma kambuh lagi? Bastian mengambil tas dokternya, Ishel segera membawakan tas Bastian. Bukan Tuan Bastian, sebaiknya Tuan masuk ke dalam saja. Mari, Ishel mempersilahkan Bastian masuk ke mansion. Sutomo dan Oma Ayu duduk di ruang keluarga dengan wajah terlihat khawatir. Bastian segera menghampiri ruang keluarga. Om, ada apa? Oma baik-baik saja kan? Bastian menanyakan Sutomo lalu menatap Oma Ayu. Oma baik-baik saja Bastian, Oma mau kamu memeriksa Amanda.
Ayo ikut Oma. Oma Ayu bangkit dari kursinya memegang tangan Bastian mengajaknya ke kamar Rido. Sutomo mengikuti mereka dari belakang. Kenapa dengan Amanda? Bastian menatap Sutomo. Tadi saat makan malam, tiba-tiba saja dia muntah-muntah sangat banyak. Badannya pun langsung lemah, jelas Sutomo. Oma takut jika dia sakit, makanya Oma minta Sutomo hubungi kamu langsung Bas. Oma Ayu terlihat sangat khawatir. Mereka bertiga sudah di depan pintu kamar Rido yang terbuka. Rido duduk di samping kepala istrinya yang beralaskan bantal. Siska yang duduk di samping kaki Amanda melihat kedatangan Bastian lalu menyuruhnya masuk ke kamar Rido. Bastian, panggil Siska terlihat cemas. Bastian segera masuk ke kamar Rido dan mendekati Amanda yang terbaring lemah di tempat tidur. Rido menggenggam tangan istrinya, wajahnya diliputi rasa cemas dan khawatir. Tenang saja Tan, Bastian akan memeriksa Kak Manda sekarang. Bastian mengeluarkan stetoskop dari tas dokternya. Bastian merasa ada yang aneh pada perut Amanda, dengan perlahan menekan perut Amanda bagian atas. Apakah di bagian ini sakit? Bastian menanyakan tempat-tempat pada perut Amanda yang terasa sakit. Namun Bastian hanya mendapat jawaban gelengan kepala dari Amanda. Apa akhir-akhir ini Kak Manda sering merasa mual dan ingin muntah seperti sekarang? Bastian mulai curiga dengan kondisi Amanda. Akhir-akhir ini aku memang sering mual. Tapi untuk muntah baru saat tadi saja, jelas Amanda. Perut kakak pada bagian bawah apakah terasa nyeri? Bastian kembali bertanya membuat Rido semakin khawatir. Iya, kata Amanda. Sebenarnya istri gua sakit apa Bastian? Tanya Rido khawatir. Sabar Kak Rido, gua lagi mastiin sesuatu dulu sebelum mengambil tindakan. Ujar Bastian menenangkan Rido. Tenang saja Rido, biarkan Bastian bekerja, Siska menenangkan putranya. Kak Manda kapan haid terakhir kakak? Tanya Bastian lagi pada Amanda yang berusaha mengingat jika sudah hampir 3 bulan dirinya belum haid sama sekali. Sudah 3 bulan ini, aku belum dapat haid. Memangnya kenapa Bastian? Amanda tampak khawatir. Kini senyum terkembang di wajah Bastian yang membenarkan tebakannya jika saat ini Amanda tengah mengandung keturunan Arsenal. Bastian, kamu kenapa tersenyum? Siska tampak heran dengan sikap Bastian. Tante, mungkin ini terlalu dini. Tapi sebaiknya besok Kak Manda dibawa periksa ke bagian obgyn untuk lebih jelasnya. Bastian memasukkan stetoskopnya ke dalam tas dokternya. Sebenarnya apa yang terjadi Bas? Kenapa istri gua mesti diperiksa ke bagian obgyn? Apa istri gua menderita sakit yang parah? Rido semakin penasaran dengan keadaan istrinya. Dari diagnosa gua sementara ini kemungkinan Kak Manda sedang mengandung penerus keluarga Arsenal. Bastian memberikan kabar baik pada keluarga Arsenal. Hah? Rido termangu mendengar jika istrinya dalam keadaan hamil. Oma Ayu, Sutomo dan Siska tersenyum senang segera menghampiri Amanda dan mengucapkan selamat. Sayang, selamat ya. Momi sangat senang akhirnya mansion ini akan terdengar suara tangisan bayi. Siska mendekap Amanda yang juga diliputi rasa bahagia. Sutomo menepuk pundak Rido yang masih terlihat bingung dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Selamat Rido, kamu akan segera menjadi ayah. Sutomo memberikan selamat pada putra pertamanya. Benarkah Bastian? Rido ingin memastikan jika dia tidak salah dengar. Ini baru dugaan dari gua Kak, untuk lebih jelas sebaiknya Kak Manda diperiksa bagian obgyn. Karena itu Bastian tidak memberikan resep apapun, jelas Bastian pada Rido dengan senyuman bahagia di wajahnya. Dia langsung mendekap Amanda dengan sedikit tergesa-gesa. Rido, hati-hati sayang.
Pada usia kandungan Manda sekarang ini sangat rawan, Siska memperingati Rido untuk bersikap lembut pada Amanda. Maaf sayang, aku terlalu bahagia. Maaf. Apakah sakit? Rido menggenggam tangan tampak khawatir pada istrinya yang dibalas senyuman manis dari Amanda. Tidak apa-apa sayang, Amanda menggenggam tangan Rido kembali. Baiklah, kalau gitu Bastian mesti pergi sekarang Tante, Om, Oma, Kak Rido dan Kak Manda. Bastian pamit mohon diri pada keluarga Arsenal. Loh Bastian, kenapa buru-buru? Kamu makan malam saja dulu di sini. Siska menahan Bastian agar ikut makan malam bersama mereka. Maaf Tante, untuk kali ini Bastian harus menolak tawaran Tan. Bastian sudah ada janji pada Vanrius untuk datang ke apartemennya sekarang, jelas Bastian. Ya sudah kamu hati-hati ya Bastian, salam untuk Vanrius ya, kata Oma Ayu pada Bastian. Iya Oma, kalau gitu Bastian pamit dulu. Assalamualaikum, Bastian melangkahkan kakinya keluar dari kamar Rido. Dedi akan mengantar Bastian dulu, Sutomo melangkahkan kakinya mengiringi langkah Bastian. Mereka berdua menuruni anak tangga melewati ruang keluarga menuju pintu keluar mansion. Bersambung.